Kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak? Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu, itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp, Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah. Pak Jokowi diwawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia. Itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak? Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya, apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu, itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi, karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli dan mengatakan Roy Suryo, Tifa dan Rismon itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data, saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara dari aspek pidana, hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober, jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini, buat Termul dan siapapun yang bertanya, kenapa Rismon belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap, ya karena memang tidak, polisi berhitung juga, lawan mereka tidak
bukan orang yang cemen, ya, lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gadjah Mada, ya, dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan antara. Kita melihat bagaimana tanggapan netizen mengenai masalah Jokowi dan Gibran Rakabumi Gibran yang masih belum kelar-kelar. Si Gibran juga harus dihentikan jadi wapres sebelum proses hukum dilakukan. KPU hingga KPU pusat wajib ditangkap, masukkan penjara semua biar tahu rasa. Benar-benar orang yang mendaftarkan Jokowi ke KPU, KPUD harus diminta keterangan atau penjelasan sejelas-jelasnya ke publik. Kapolri juga harus ditangkap. Saatnya para termo diusir dari Indonesia, paling tidak dipenjarakan karena mereka telah membuat kekacauan dan perpecahan bangsa. Semoga yang benar tetap di jalan Allah. Saya berharap laporan Pak Taufik datanya benar. Semoga kasus ijazah palsu selesai melalui proses hukum dan Pak Taufik DDK menang. Pengacaranya juga ringkus masukkan penjara. Cobloslah saja ke Nusa Kambangan yang terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Menurut saya jika Jokowi bebar mencabut laporannya, maka pihak kepolisian harus segera menangkap Jokowi karena telah mempermainkan institusi Polri. Cepat atau lambat kebohongan Jokowi dan Termo akan terbongkar. RT ilmuwan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tangkap semua Termo penjilat pelindung si raja bohong itu. PDIP harus tanggung jawab atas kejadian ijazah palsu. Mumpung belum terlanjur, si Gibran secepatnya dimazulkan. Jokowi termul kroninya Rektor UGM dan kroninya harus dipenjara karena sudah jelas membohongi rakyat Indonesia. Semua yang jadi termul yang dukung Jokowi seret ke hukum penjarakan, seperti PKI oleh Pak Harto dulu. Yang penting KPK harus segera cepat usut tuntas kasus Jokowi. Alhamdulillah adili semua yang pintar keblinger pendukung Mulyono. Cepat atau lambat akan terbuka kebohongan Jokowi pengikutnya. Jongosnya termulnya mending tobat. Kalian melawan Tuhan karena bertiga pada iblis. Bila Jokowi dipanggil hakim, tidak juga datang rakyat Indonesia memvonis ijazah palsu dan pengacara dan pendukung segera dilaporkan menghalangi proses hukum. Mantap. Kebenaran tetap kebenaran tidak akan tertukar dengan kebohongan. Gulung semua para penjolim rakyat NKRI yang benar. Rakyat harus mendata termul di seluruh Indonesia untuk dimasukkan ke bandang agar tidak membuat gaduh dan berisik di negara ini. Pemilih ternaknya akan kabur ke luar negeri. Semoga orang yang zalim, perusak hukum dan nepotisme serta pembungkam suara umat Islam masuk penjara dan mempertanggungjawabkan kejahatannya di dunia dan akhirat. Semua termo harus dievakuasi di Nusa Kambangan biar nggak bikin gaduh. Semoga Allah beserta orang-orang jujur dan semoga negeri tercinta akan lebih baik lagi. Rakyat susah hidupnya, Bapak pajak di beban rakyat. Lanjutkan Pak sampai kebenaran sejati terungkap sebagai rakyat dukung maju. Alhamdulillah, semoga dengan info itu mudah-mudahan para termo yang tadinya kecip jadi melek ini adalah campuran tangannya Allah. Ayo rakyat mulai menghadang termo-termo, jangan sampai lari, siapkan pengadilan, rakyat menunggu. Oknum Rektor UGM orang kedua yang harus dipenjarakan. Dia adalah orang yang merusak dunia pendidikan. Semua yang terlihat dalam kasus ijazah palsu Jokowi harus ditangkap dan diproses hukum. Semua biar nginap di hotel Prodeo, termasuk geng Solo dan termul-termulnya. Sudah saatnya para pengkhianat negara ditangkap dan diadili. Semua termul jangan dikasih kesempatan untuk pemimpin bahaya. Jokowi Jack Mulyono harus tanggung jawab seret penjara. Karunia atau penjarakan semua para termul, pencilat dan rakus yang udah membela dan membantu buat gaduh bangsa selama ini. Semua yang memberikan kesaksian palsu membela Jokowi harus diseret berjemaah ke penjara karena terlewat satupun. Harus tegak dan berani tangkap semua yang makan uang haram. Hai Presiden, tegaslah, atau kalau nggak mampu mundur aja daripada dipaksa rakyat. Mantap Pak Taufik, Jokowi maju, tentu mundur hancur. Semoga Pak Taufik dan tim dilindungi Allah dan dimudahkan segala urusannya. Indikasi kepalsuan semakin nampak dari analisis ERT dari kopi ijazah yang dari KPU berbeda atau tidak ada identik 6 lembar. Kalau tidak dicabut, berani tidak untuk menunjuki ijazah Jokowi buat diuji lapor independen itu.
saja. Kalau berani berarti asli, kalau tidak berani berarti palsu. Maka Jokowi pilih cabut laporan daripada malu. Ujungnya RTCS tetap pejuang kebenaran untuk RI, rakyat mendukung. Termul nggak bisa merayakan lebaran jika bosnya dipenjara. Keterangan KPU maupun KIP telah menunjukkan beberapa kejanggalan, maka seharusnya justru polisi berkewajiban menyelidiki, bukan melindungi. Tangkap dan adili orang-orang yang terlihat membantu kebohongan Jokowi, apalagi itu yang namanya Aswan, Freddy Damanik, Ade Darmawan, Farhad Abbas, pokoknya semua yang selaku menjadi pembela Jokowi dan termul-termulnya. Beranikan kepolisian berantas dan tangkap semua termul yang bikin onar negara. Pengacara muda unyu-unyu yang selalu senyum dan lagi belajar ngomong itu harus ditangkap, biar tahu rasa jadi pengacara malah membela yang salah. Ya jelas dicabut, emang mau melakukan diri sendiri, tahu dicabut atau tidaknya kasus tetap berjalan dan jelas-jelas ijazahnya palsu, emang mau mekar maju terus. Capek kamu rakyat, yang mana yang benar? Sudah ini ijazah Gibran juga analisis sabar dan berkah Bapak Jokowi, mantan Presiden Indonesia dan seluruh rakyat mulai pendukungnya. Jika laporan Jokowi di Polda Metro dicabut justru mempercepat Jokowi masuk penjara. Waduh, banyak termul yang nangis, mereka menggebu dan memakai Polri. Para tersangka harus ditahap, tapi akhirnya memblek. Oke, baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.